Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kajian Kristologi kita kali ini adalah dengan topik Saifuddin Ibrahim versus Ahok. Dalam kajian ini, saya ingin memperlihatkan kepada pemirsa bagaimana ajaran sesat Saifuddin Ibrahim dikritik pedas oleh Ahok. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus, dia pasti selamat masuk surga. Dan saya pasti masuk surga. Itu konyolnya orang Kristen. Itu ajaran Kristen adalah konyol. Kita bersyukur bahwa umat Islam mendapat pelajaran berharga tentang Saifuddin Ibrahim yang dikritik oleh saudara seagamanya sebagai manusia yang konyol. Dengan bersemangat, Saifuddin Ibrahim menyatakan bahwa dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena Yesus mengatakan, hanya dalam nama Yesus keselamatan itu ada. Yesus mengatakan, hanya dalam nama Yesus keselamatan itu ada. Pemirsa, ini adalah kedustaan, penghinaan, dan penzaliman terhadap Nabi Allah yang harus kita luruskan. Saya benar-benar sedih dan kasihan dengan Bapak ini. Kalau boleh saya meminjam istilah yang digunakan oleh Bapak Profesor Sahetapi, Saifuddin Ibrahim ini berbicara seperti ayam tanpa kepala. Yesus mengatakan, hanya dalam nama Yesus keselamatan itu ada. Mana ada Yesus mengatakan bahwa hanya dalam namanya keselamatan itu ada? Pemirsa, Gubernur Ahok sendiri yang sewaktu-waktu menggunakan nalar dan berpikir kritis dalam beragama, menyesali dirinya sebagai seorang Kristiani yang dicekoki keimanan konyol seperti yang Bapak propagandakan, Pak Saifuddin. Bahwa setiap orang yang menerima Yesus Kristus, dia pasti selamat masuk surga. Pak Ahok, kali ini Bapak benar. Bapak telah disesatkan oleh pendeta dan penginjil seperti Saifuddin Ibrahim ini yang membohongi umat dan bangsa Indonesia. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan keimanan konyol seperti ini. Sayangnya Bapak tidak konsisten, Pak Ahok. Sudah tahu ajaran yang Bapak anut itu konyol, masih saja bercokol dalam kesesatan seperti Saifuddin Ibrahim. Bagaimana kalau inkonsistensi ini merambah ke urusan-urusan lain yang bisa merepotkan? Bagaimana itu, Pak Ahok? Dengan berbicara seperti ayam tanpa kepala, Saifuddin Ibrahim yakin sekali bahwa dengan menerima dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung masuk surga. Saifuddin Ibrahim ini benar-benar konyol. Kasihan. Pak Saifuddin, Yesus itu Nabi dan Tuan Guru Yahudi, Pak, yang tidak pernah mengajarkan ajaran kemusyrikan seperti yang Bapak propagandakan. Pak Saifuddin, bangun, jangan terus menghayal. Apa jawaban Yesus kalau ditanya oleh jemaatnya di sinagoga? Tuan Guru, apa yang harus aku lakukan agar memperoleh keselamatan dan masuk surga? Pak Saifuddin, apakah Yesus menjawab seperti Saifuddin Ibrahim? Melaksanakan perintah Allah, siapa kuat umatku? Tidak mungkin seorang muslim mengikuti ajaran dan keyakinannya itu dengan baik. Sholat 5 waktu, siapa kuat anakku? Na'udzubillah min dzalik. Yesus pasti akan menjawab, jika engkau ingin masuk surga atau masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Matius 19 ayat 17. Dan aku tahu bahwa perintah Allah adalah hidup yang kekal atau jalan menuju surga. Yohanes pasal 12 ayat 50. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku, kata Tuhan Allah. Tuhan Allah mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Pak Saifuddin, konyol. Pak Saifuddin, dari siapa Bapak pungut ide konyol bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
pasti masuk surga? Tuh, Pak Ahok tanya, dari siapa ajaran konyol ini Bapak pungut Pak Saifuddin? Tadi kau percaya kan? Siapa yang ciptain gitu gampang masuk surga? Tidak mungkin Tuhan Guru Yesus mengumumkan kepada umatnya Bani Israel bahwa dirinya adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena beliau sendiri mempunyai Juru Selamat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Saifuddin, mana mungkin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, sementara setiap hari beliau berdoa memohon ampun kepada Allah untuk keselamatannya. Jangankan keselamatan, untuk makan sehari-hari saja Yesus mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya, Abun Debuasmaya ni takda sasma te nakuda halalagma sengkanan yaman osyokan khabin. Ketergantungan Yesus pada ampunan Allah ini dijelaskan pula oleh James Charles Watt dalam bukunya Jesus and the Dead Sea Scroll. Dijelaskan dalam bukunya Jesus and the Dead Sea Scroll di halaman 16. Jesus in the Lord Prayer and elsewhere affirm the need to express to God the need for forgiveness. Yesus dalam doanya kepada Allah dalam Lukas pasal 11 ayat 2-4 dan di mana-mana menyimpulkan perlunya berdoa kepada Allah memohon pengampunannya. Yang kedua, mana mungkin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, Pak Saifuddin, sementara setiap tahun beliau ikut bergabung bersama umat Yahudi lainnya menyembelih dan menyantap daging kurban. Daging kurban domba Paskah sebagai pengakuan dosa dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan atau menyantap domba Paskah bagimu?" Setelah hari malam, Yesus duduk makan domba Paskah bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Ini dijelaskan oleh Charles Watt dalam bukunya yang sama di halaman yang sama. James Charles Watt, Jesus and the Dead Sea Scroll. Dia mengatakan, Yom Kippur atau hari penebusan dosa merupakan hari nasional dan umum di mana pemimpin upacara keagamaan menyatakan dosa-dosanya. Pemimpin keagamaan seperti Yesus menyatakan dosa-dosanya. Kemudian dosa keluarganya. Kemudian dosa seluruh umat Israel dalam Yoma 38. Yesus dan kelompok SNS juga menekankan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang akan mengaruniakan rahmat, kasih sayang dan ampunan kepada siapa saja yang memohon ampun kepadanya dengan menyesali dosa-dosanya. Yesus memohon ampun kepada Allah mengharapkan pengampunannya. Yesus mentaati perintah Allah dan mengajarkan kepada umatnya untuk taat pada perintah Allah. Saifuddin Ibrahim lari dari perintah Allah. Bagaimana mau selamat Pak Saifuddin? Yesus sendiri mentaati perintah Allah. Bapak lari dari perintah Allah. Sungguh betul-betul Bapak ini konyol, kata Ahok. Benar, kalau Ahok mengatakan bahwa Bapak itu konyol, itu benar. Dan saya pasti masuk surga. Itu konyolnya orang Kristen. Itu ajaran Kristen itu agak konyol itu, Pak Mandara. Tidak ada satu perintah pun yang digugurkan. Perhatikan pernyataan beliau dalam Injil Matius. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya.
Ketaatan Yesus untuk mentaati perintah Allah ini ditegaskan oleh Profesor Bruce Chilton. Profesor Bruce Chilton, pakar sejarah Kristen Yahudi serta pakar sejarah Yesus dari Barth College New York, dalam bukunya Judaism in the New Testament di halaman XIV. Nothing in the gospel accounts of Jesus is more certain than his reply, not to destroy but to fulfill, means what I say is the Torah message. Tidak ada ucapan Yesus yang lebih tegas di dalam Injil Pak Saifuddin selain daripada tidak menggugurkan hukum Taurat tetapi melaksanakannya. Yang berarti apa yang saya ajarkan adalah perintah Allah dalam hukum Taurat. Mentaati perintah Allah dalam hukum Taurat. Allah pun sudah mewanti-wanti umat manusia dalam surah Al-Ashr agar mentaati dan melaksanakan perintah Allah kalau ingin selamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh atau melaksanakan perintah Allah, bukan seperti keblingernya Profesor Saifuddin Ibrahim. Pemirsa, apakah Saifuddin Ibrahim ini pengikut setia Nabi Muhammad SAW yang taat pada perintah Allah? Tidak. Saifuddin Ibrahim sudah talak 3. Lalu apakah Saifuddin Ibrahim ini pengikut setia Nabi Isa AS yang taat pada perintah Allah? Ternyata juga tidak. Lalu kemana gerangan Profesor Saifuddin Ibrahim ini? Kemana dia? Pemirsa, ternyata dia sudah merangkul setan, bermesraan dengan setan. Kok bisa? Pemirsa, nantikan tayangan berikut Saifuddin Ibrahim merangkul setan. Pemirsa, silakan di-share dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi mutakhir dan up-to-date. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.